Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Komunikasi Radio, yaitu RF Planning. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abian. Lalu ada teman kelompok saya, Imadudin Catur, Husniar Yoga, dan Kalisa Nayaka. Next. RF Planning. RF Planning atau Radio Frekuensi Planning adalah proses perencanaan dan pengoptimalan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk jaringan komunikasi nirkabel. Ini merupakan aspek penting dalam desain dan pengelolaan jaringan seluler, Wi-Fi, dan sistem komunikasi nirkabel lainnya. Next. Lalu ada tujuan dari RF Planning. Tujuan dari RF Planning sendiri adalah untuk mendapatkan penggunaan sumber daya yang optimal dan potensi pendapatan maksimum dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas sistem. Selain itu, pertimbangan biaya dan alokasi spektrum juga harus dipertimbangkan. Kemudian sebuah sistem harus direncanakan dengan baik agar saat trafik meningkat maka kapasitasnya dapat ditambah. Karena lingkungan di setiap wilayah tersebut berbeda-beda, maka berbeda pada setiap jaringan, seperti makrosel dan mikrosel. Oleh karena itu, perencanaan yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat ditingkatkan kapasitasnya dan diperbaiki kualitas jaringannya. Next. Selanjutnya yaitu coverage planning, yaitu suatu metode perencanaan jaringan seluler untuk memastikan jaringan dapat memberikan layanan atau sinyal pada seluruh daerah tinjauan. Terus perhitungan coverage planning menghitung area di mana sinyal dapat diterima oleh UA atau receiver. Hal ini menunjukkan maksimum area yang dapat dicakup oleh inode B. Perencanaan coverage planning termasuk pengukuran radiofrekuensi, link budget, dan perhitungan dari model propagasi yang digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu capacity planning. Perencanaan kapasitas jaringan adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sumber daya jaringan, memastikan kinerja puncak, ketersediaan, dan transmisi data yang efisien. Capacity planning digunakan untuk mengetahui estimasi jumlah pelanggan, trafik pelanggan, atau perhitungan pada OBG. Pembagian morfologi dan kapasitas sel suatu inode B, kapasitas suatu jaringan merupakan salah satu tolak ukur dalam perencanaan, sehingga operator dapat memprediksi beberapa besar jaringan dapat menampung user dengan berbagai macam layanan. Next. Lalu performance analysis of 4x4 MIMO and 8x8 MIMO antenna implementation of private 5G networks in industrial area. Next. Pendahuluan. Permintaan akan kecepatan data yang tinggi dan terus meningkat dari hari ke hari, serta perkembangan yang pesat dan dinamis dari pertumbuhan data seluler menjadikan generasi kelima seluler yaitu menjadi teknologi terdepan dalam komunikasi nirkabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performansi implementasi antena 4x4 MIMO dan 8x8 MIMO pada private 5G network di kawasan industrial Jababeka. Dengan menggunakan skenario pengukuran data rate dan skenario perhitungan kebutuhan jumlah site berdasarkan variasi modulasi yang digunakan. Kedua, perhitungan skenario dilakukan dengan mengukur kondisi wilayah industrial Jababeka dengan luas wilayah 35 km persegi dengan pendekatan analisa teknis pada frekuensi 700 meter dengan bandwidth 20 MHz. Menggunakan coverage planning dengan melihat cakupan coverage implementasi antena 4x4 MIMO dan 8x8 MIMO. Berdasarkan kebutuhan jumlah site, hasil akhir adalah melakukan komparasi implementasi yang terbaik dari kedua jenis antena tersebut berdasarkan data rate maupun jumlah kebutuhan site yang diperlukan, sehingga dapat ditentukan jenis antena mana yang akan digunakan sebagai final rekomendasi bagi industri untuk pengembangan private 5G network di wilayah industrial Jababeka. Next. Private 5G network. Private 5G network merupakan bentuk infrastruktur jaringan pada suatu area atau wilayah tertentu digunakan secara eksklusif oleh pengguna akhir. Teknologi MIMO menggunakan banyak antena pada ujung pemancar dan penerima untuk meningkatkan kinerja jaringan nirkabel.
Ini memungkinkan peningkatan throughput data, jangkauan yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi spektral dalam jaringan 5G dibandingkan dengan sistem antena tunggal tradisional. Next. Lalu untuk aspek utama antena MIMO itu 1. Multiple antena, 2. Spatial multiplexing, 3. beamforming, 4. massive MIMO, 5. smart antena system. Next. Kemudian ada perbedaan antara antena 4x4 MIMO dan 8x8 MIMO. Yang pertama adalah jumlah antena. Pada antena 4x4 MIMO terdapat 4 antena di ujung pemancar dan penerima, yang berarti ada 4 antena untuk mengirimkan data dan 4 antena untuk menerima data. Kemudian pada antena 8x8 MIMO ada 8 antena di ujung pemancar dan penerima, sehingga menghasilkan 8 antena untuk transmisi data dan 8 antena untuk menerima data. Yang kedua ada throughput antena. Pada antena 4x4 MIMO menyediakan throughput antena yang lebih baik dibandingkan dengan sistem antena tunggal tradisional, namun tidak dapat mencapai tingkat kapasitas data yang sama dengan MIMO 8x8. Pada antena 8x8 MIMO ini, karena lebih banyak antena yang digunakan, jadi dapat mendukung throughput data yang lebih tinggi serta mampu menangani lebih banyak streaming spasial, sehingga memungkinkan lebih banyak data untuk dikirim dan diterima secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada spatial multiplexing. Kedua antena 4x4 MIMO dan antena 8x8 MIMO mampu mendukung spatial multiplexing yang memungkinkan transmisi beberapa aliran data melalui pita frekuensi yang sama. Namun 8x8 MIMO dapat menangani lebih banyak spatial stream yang mengarah ke peningkatan kecepatan data. Lalu ada beamforming and spatial diversity. Apabila dibandingkan dengan antena 4x4 MIMO, dengan jumlah yang lebih banyak pada antena 8x8 MIMO dapat menghasilkan beamforming yang lebih presisi dan keragaman spasial, sehingga menghasilkan cakupan dan kualitas sinyal yang lebih baik dari berbagai arah. Lalu yang kelima ada use case. Pada antena 4x4 MIMO ini sangat cocok untuk digunakan di berbagai aplikasi, serta implementasi pada perumahan dan perusahaan kecil hingga menengah, dengan menawarkan keseimbangan yang baik antara kinerja dan biaya. Lalu antena 8x8 MIMO, karena kapasitas dan kinerja datanya yang lebih tinggi, sering digunakan dalam skenario pada daerah dengan jumlah kebutuhan data yang besar untuk ditransmisikan, seperti di daerah perkotaan yang padat atau wilayah industri. Next. Lalu ada metode penelitian. Penelitian tentang analisa performansi implementasi konfigurasi antena pada private 5G network dilaksanakan pada kawasan industrial Jababeka dengan luas wilayah 35 km persegi dengan pendekatan analisa teknis pada frekuensi 400 MHz dengan bandwidth 20 MHz. Penelitian dimulai dengan menghitung data rate atau throughput menggunakan pengukuran berdasarkan throughput dari layanan atau use case yang dibutuhkan oleh industri sebagai pelanggan atau user berdasarkan variasi modulasi yang digunakan pada setiap jenis antena. Dari hasil pengukuran nilai performansi tersebut, diperoleh nilai data rate dari masing-masing jenis antena, baik 4x4 MIMO maupun 8x8 MIMO. Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai downlink dan uplink MAP-L dari masing-masing jenis antena, sehingga didapatkan jumlah site yang dibutuhkan dari setiap jenis antena. Perhitungan jumlah site ini juga dilakukan berdasarkan variasi modulasi. Selanjutnya dilakukan simulasi coverage menggunakan Atoll software dan dihitung pada setiap konfigurasi antena. Tahap terakhirnya adalah menganalisis hasil yang diperoleh dari setiap jenis antena dan dilakukan komparasi untuk menentukan antena terbaik yang akan digunakan sebagai final recommendation. Next. Lalu digunakan 3 parameter. Yang pertama, kecepatan data atau data rate. Jadi untuk mengetahui kecepatan data yang digunakan oleh jaringan serta besar kapasitas informasi
dari setiap sel dilakukan dengan melalui perhitungan data rate. Kecepatan data downlink dan uplink maksimum dihitung dengan pita dan kombinasi pita yang didukung oleh peralatan pengguna. Dalam 5G, perkiraan kecepatan data untuk sejumlah pembawa agregat tertentu dalam satu pita atau pita kombinasi dihitung berdasarkan 3GPP TS38306. Lalu yang kedua, propagasi model. Model propagasi yang digunakan untuk link budget private 5G network adalah sesuai dengan standar 3GPP 38901, di mana model untuk midband di 2,6 GHz menggunakan urban makro, sedangkan untuk high band di 26 GHz digunakan urban mikro. Wilayah Jabobeka termasuk wilayah dengan kondisi makro padat perkotaan atau pinggir kota, di mana untuk perhitungan pet loss berdasarkan standarisasi 3GPP 38901. Yang ketiga ada link budget. Setiap skenario memiliki perhitungan link budget yang berbeda. Perhitungan link budget bertujuan memperkirakan maksimal allowable pet loss atau redaman maksimum sebesar sinyal yang diterima untuk antara antena ponsel dan antena site pada downlink dan uplink model propagasi. Next. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisa data rate. Analisa data rate dilakukan untuk menghitung nilai data rate saat diimplementasikan. Antena 4x4 MIMO atau 8x8 MIMO pada private 5G network, perhitungan mengacu pada persamaan menghitung data rate dengan melakukan variasi terhadap nilai maksimum modulation layer sesuai jenis modulasi. Kemudian berdasarkan perhitungan, maka hasil antena data rate untuk antena 4x4 MIMO dan 8x8 MIMO untuk kondisi UL dan downlink bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan kecepatan data downlink dan uplink. Dapat dilihat pada tabel data rate downlink dan data rate uplink. Dari antena yang pertama 4T4R, IPSK-nya sekitar 1914, 16 km-nya 218, 64 km-nya 327, 266 km-nya 436 untuk rate downlink. Dan untuk data rate uplink-nya antena 4T4R-nya IPSK sebesar 116 dan untuk 16 km-nya 233 dan untuk 64 km-nya 350 dan untuk 256 km-nya 467. Kemudian data rate untuk antena 8T8R IPSK-nya sebesar 218 2912 untuk 16 km-nya sebesar 436, untuk 64 km-nya sebesar 654 dan untuk 266 km-nya sebesar 873. Dan untuk data rate uplink-nya antena 8T8R IPSK sebesar 233, 16 km-nya 467, untuk 64 km-nya 700 dan untuk 266 km-nya 934. Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, terlihat bahwa antena 8x8 MIMO mempunyai nilai data rate yang lebih tinggi daripada antena 4x4 MIMO untuk semua jenis modulasi yang digunakan. Dengan demikian, antena 8x8 MIMO mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk pengiriman data lebih baik, kurang lebih 2 kali lipat bila dibandingkan dengan antena 4x4 MIMO. Kemudian ada analisis link budget untuk kebutuhan jumlah site. Berdasarkan hasil perhitungan link budget menggunakan perhitungan propagasi model dan dengan nilai parameter threshold SINR, dapatkan kebutuhan jumlah set dari kedua jenis antena 4x4 MIMO dan antena 8x8 MIMO. Berikut gambarnya dari number of sets modulation. Dan kemudian ini dari hasil perhitungan link budget
terlihat bahwa jumlah kebutuhan set untuk antena 8x8 MIMO lebih sedikit, yaitu kurang lebih 0,25 kali lipat lebih sedikit bila dibandingkan dengan antena 4x4 MIMO. Hal ini menunjukkan pemakaian antena 8x8 MIMO lebih efektif karena bisa mengurangi jumlah investasi yang harus dikeluarkan dengan jumlah set yang lebih kecil. Ini adalah foto hasil simulasi. Simulasi dari SSRSRP pada antena 8x8 MIMO. Pengukuran nilai RSRP dilakukan pada frekuensi yaitu 700 MHz dengan bandwidth 20 MHz menggunakan Atoll software. Dari sini terlihat bahwa coverage area diimplementasikan antena 8x8 MIMO, presentasi areanya dominan dengan warna biru dan hijau, menandakan bahwa persentase nilai RSSP lebih dari 90% adalah bagus, dengan nilai mean adalah minus 91,51 dBm. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu SSRSRP simulasi nilai SSRSRP pada 4x4 MIMO. Di sini terlihat gambarnya, yaitu terlihat bahwa presentasi wilayah dengan warna hijau dan biru adalah 50%, yang berarti seimbang dengan area kuning dan merah, yang mempunyai nilai RSRP buruk. Sehingga nilai min RSRP adalah min 100,41 dBm. Berdasarkan hasil yang didapatkan di atas, terlihat bahwa antena 8x8 MIMO mempunyai nilai SSRSRP lebih baik, yaitu min 91,51 dBm bila dibandingkan dengan antena 4x4 MIMO, sehingga performansi antena 8x8 MIMO lebih baik diimplementasikan dibandingkan antena 4x4 MIMO. Next. Yang di sini yaitu SSSINR atau simulasi nilai SSSINR pada 8x8 MIMO. Pengukuran nilai SSSINR yang menunjukkan kekuatan sinyal dibagi noise dengan interferensi yang diterima pengguna dihitung untuk membandingkan performansi antara antena 4x4 MIMO dan antena 8x8 MIMO. Simulasi menggunakan Atoll software, seperti pada perhitungan RSRP, dengan hasil simulasi coverage SSSINR untuk antena 8x8 MIMO dan antena 4x4 MIMO. Bisa terlihat di gambar ini, terlihat bahwa coverage area SINR adalah 100% berwarna hijau dan biru, yang berarti bahwa nilai SINR-nya sangat bagus dengan min sebesar 8,5 dB, 8,52 dB. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu SSSINR atau simulasi nilai SSSINR pada 4x4 MIMO. Bisa dilihat dari gambar tersebut, terlihat bahwa pada grafik masih terdapat area berwarna kuning dan merah sebesar 5%, sehingga nilai min lebih rendah dibandingkan antena 8x8 MIMO, yaitu sebesar 6,64 dB. Meskipun demikian, ini masih tergolong bagus. Dengan demikian, dari hasil simulasi di atas terlihat bahwa nilai SSSINR pada antena 8x8 MIMO sebesar 8,52 dB, hasilnya jauh lebih baik dibandingkan antena 4x4 MIMO yang didapatkan sebesar 6,64 dB. Next. Untuk kesimpulan pada presentasi hari ini, yaitu pada penelitian ini dilakukan analisa implementasi antena MIMO terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan analisa data rate dan analisa link budget, didapatkan bahwa implementasi antena 8x8 MIMO pada private 5G network akan memberikan hasil data rate yang lebih baik kurang lebih 2 kali dan kebutuhan jumlah set yang lebih sedikit kurang lebih 0,25 kali dibandingkan antena 4x4 MIMO. Dari hasil simulasi coverage juga diperoleh hasil bahwa antena 8x8 MIMO memberikan nilai SSRSRP dan SSSINR yang lebih baik dibandingkan antena 4x4 MIMO, yaitu sebesar minus 91,51 dBm dan 8,52 dB. Next. Baik, terima kasih
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.